Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fadila Asri dengan NIM 11910524259. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Miftahir Rizka MPD selaku penguji 1. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bu Noviarni MPD selaku penguji 2. Tak tinggal saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Handus Zulkifli Nelson MED yang telah membimbing saya selama ini dalam proposal saya. Baiklah, pada pagi kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya mengenai judul pengembangan LLKPD menggunakan live worksheet berbasis POE, Predict, Observe, and Explain pada materi statistik. Yang pertama kita akan membahas yaitu latar belakang. Tentunya dalam pendidikan itu sangat penting bagi semua kalangan, terutama para peserta didik. Karena pendidikan itu merupakan proses untuk membuktikan bahwa manusia itu berkualitas. Dalam dunia pendidikan pula, kualitas pendidikan itu sangat penting untuk menghasilkan pula manusia yang berkualitas. Manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses yang namanya pembelajaran. Untuk itu, dalam proses pembelajaran, guru merupakan komponen utama karena guru itu diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar peserta didik itu dapat mendapatkan ilmu sebagaimana mestinya berdasarkan tujuan dari kurikulum 2013 tersebut. Selanjutnya, pada saat sekarang ini, tentunya peningkatan perkembangan teknologi itu semakin meningkat dan semakin canggih. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik itu harus memaksimalkan terhadap perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Tentunya, perkembangan teknologi yang semakin meningkat setiap tahunnya itu mengharuskan kita lebih sigap untuk menghadapi hal tersebut. Salah satunya dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan teknologi, ya seperti komputer, sangat dibutuhkan oleh pendidik pada saat sekarang ini. Apalagi kita saat ini berada pada pandemi, walaupun saat ini pandeminya telah menurun, tetapi tentunya perkembangan teknologi yang ada pada saat ini tentu harus kita tingkatkan kembali. Nah, dengan demikian, para pendidik itu dapat mengembangkan inovasi pengembangan bahan ajar. Nah, dengan ini saya berinovasi untuk mengembangkan pengembangan bahan ajar yang sesuai pada saat sekarang ini. Nah, dengan menggunakan inovasi teknologi yang ada pada saat ini, tentunya kita dapat meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Nah, salah satunya perangkat pembelajaran yang bisa kita kembangkan oleh para pendidik saat ini menggunakan teknologi yang ada yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik berbasis elektronik. Nah, LKPD ini merupakan LKPD Lembar Kerja Peserta Didik yang telah ada lalu kita buat dalam bentuk elektronik atau berbasis online. Hal ini tujuannya untuk memudahkan para peserta didik itu untuk mendapatkan ilmu yang diberikan gurunya itu, tetapi mereka bisa berada di mana saja tanpa harus mereka berada dalam satu tempat. Jadi LKPD ini dapat diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun. Tentunya LKPD ini dapat dibuat menggunakan berbagai macam aplikasi. Salah satunya saya menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Live Worksheet. Live Worksheet ini merupakan salah satu platform berbasis web yang mana Live Worksheet ini memberikan kemudahan bagi para pendidik untuk menggunakan LKPD yang telah ada pada Live Worksheet ini atau membuat LKPD baru berbasis elektronik. Nah, Live Worksheet ini pun dapat kita ciptakan, dapat kita buat menggunakan webnya dan dapat mudah diakses oleh siapapun, oleh para pendidik.
Nah, untuk itu, dalam pengembangan LKPD menggunakan live worksheet ini, saya menggunakan model pembelajaran POE atau Predict, Observe, and Explain. Model pembelajaran POE ini ialah model pembelajaran yang membuat siswa itu menjadi lebih aktif karena sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu membuat siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran, yang menjadikan siswa itu dalam proses pembelajaran itu student center, bukan teacher center. Nah, model pembelajaran POI ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan semua pendapat serta gagasan mereka masing-masing, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut peserta didik itu yang terlihat pendiam atau tidak aktif di kelas juga bisa mengemukakan pendapat mereka dengan predict itu memprediksi terhadap permasalahan yang diberikan. Kemudian observe, mengamati lalu mencatat apa yang telah diamati dari permasalahan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian menjelaskan terkait dengan prediksi dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, saya mengambil materi statistika. Materi statistika ini berada pada kelas 8 semester 2 SMP. Nah, materi statistika ini membahas mengenai kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, dia itu membahas mengenai pengolahan data berupa ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Nah, data yang diolah ini diperoleh dari permasalahan sehari-hari yang telah disajikan dalam bentuk penyajian data seperti tabel, grafik, dan juga diagram. Nah, eh, untuk itu, eh, berdasarkan latar belakang yang telah saya kemukakan, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan ELKPD menggunakan Live Worksheet berbasis POE, Predict, Observe, and Explain pada materi statistika. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya yang pertama ialah bagaimana sih tingkat validitas ELKPD menggunakan Live Worksheet berbasis POE, Predict, Observe, and Explain pada materi statistika. Yang kedua, bagaimana tingkat praktikalitas ELKPD menggunakan live worksheet berbasis POE, Predict, Observe, and Explain pada materi statistika. Yang ketiga, rumusan masalahnya ialah bagaimana sih tingkat efektivitas LKPD ini menggunakan live worksheet berbasis POE, Predict, Observe, and Explain pada materi statistika. Selanjutnya, tujuan penelitian saya ialah yang pertama, untuk mengembangkan dan menguji ELKPD menggunakan live worksheet berbasis POE, Predict, Observe, and Explain pada materi statistika dengan tingkat validitas minimal valid. Yang kedua, untuk mengembangkan dan menguji ELKPD menggunakan live worksheet berbasis POE, Predict, Observe, and Explain pada materi statistika dengan tingkat praktikalitas minimal praktis. Yang ketiga, untuk mengembangkan dan menguji ELKPD menggunakan live worksheet berbasis POE, Predict, Observe, and Explain pada materi statistika dengan tingkat efektivitas minimal efektif. Selanjutnya, spesifikasi produk yang akan saya buat. Yang pertama, LKPD ini berupa soft file dengan tampilan yang sangat menarik sehingga membuat para peserta didik itu senang dalam proses pengerjaannya dan dapat diakses secara online menggunakan laptop, komputer, serta mobile phone. Nah, LKPD ini saya menggunakan metode POE, Predict, Observe, and Explain pada materi statistik dalam upaya membantu guru dalam menerapkan sistem belajar yang aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik itu dapat mengemukakan pendapat dan gagasan mereka masing-masing. Nah, ELKPD ini dikembangkan menggunakan metode POE yang terdiri dari 3 bagian. Ada pendahuluan, isi, serta penutup. Nah, ELKPD ini dirancang juga menggunakan kurikulum 2013 yang memuat KI, KD, materi pokok, dan latihan. Nah, LKPD ini didesain juga sesuai dengan kurikulum 2013 itu sendiri dengan variasi warna, gambar, dan tulisan yang menarik, serta isi yang mudah dipahami. Sehingga para peserta didik mudah memahami materi yang diberikan. LKPD membantu memfasilitasi pembelajaran dengan beragam penyajian materi agar lebih menarik bagi peserta didik, serta membimbing peserta didik untuk berperan aktif di dalamnya.
Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama kita akan membahas mengenai model POE. Model POE atau Predict, Observe, and Explain merupakan model pembelajaran yang memudahkan peserta didik agar peserta didik itu aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, sehingga peserta didik itu dapat menemukan konsep terhadap permasalahan yang ada dan membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ELKPD. ELKPD ialah seperangkat media pembelajaran digital non-cetak atau berbasis elektronik. Nah, ELKPD ini juga disusun secara terurut, yang berisi lembaran petunjuk pelaksanaan tugas peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar. Nah, selanjutnya itu Live Worksheet. Live Worksheet ini merupakan sebuah platform berbasis web yang dapat menciptakan lembar kerja peserta didik secara interaktif, secara online, berbasis online, sehingga LKPD yang telah dibuat dapat diakses oleh siswa dimanapun berada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi statistika. Materi statistika ini merupakan materi yang berhubungan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Nah, materi ini merupakan materi matematika di tingkat SMP kelas 8 yang membahas mengenai analisis data dari ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, selanjutnya ialah ELKPD menggunakan live worksheet berbasis POE, Predict, Observe, and Explain pada materi statistik. Nah, lembar kerja peserta didik elektronik yang berbantuan aplikasi berbasis web live worksheet ini, penyusunan dan penyajiannya materinya mengikuti tahapan per tahapan dari pembelajaran POE itu sendiri, yaitu Predict, Observe, dan Explain pada materi statistika. Nah, metode penelitian yang saya gunakan, ya yang pertama, jenis penelitian yang saya gunakan ialah penelitian dan pengembangan, research and development. Selanjutnya, model penelitiannya itu ADI, analysis, design, development, implementasi, and evaluation. Yang ketiga yaitu lokasi dan waktu penelitiannya itu berada pada semester ganjil tahun ajaran 2022 sampai 2023 di SMP Negeri 20 Pekanbaru. Selanjutnya, subjek dan objek penelitiannya. Subjeknya itu peserta didik kelas 8 SMP Negeri 20 Pekanbaru. Objeknya itu ELKPD menggunakan live worksheet berbasis POE, Predict, Observe, and Explain pada materi statistik. Yang kelima, prosedur pengembangannya menggunakan analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang keenam, jenis data yang saya gunakan ialah data kualitatif dan data kuantitatif, serta teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner atau angket dan tes. Selanjutnya, instrumen penelitiannya saya menggunakan lembar validitas, lembar praktikalitas, dan soal tes. Selanjutnya, analisis uji coba instrumennya terdapat validitas soal tes post-test, validitas butir soal, reliabilitas soal, daya pembeda soal, serta tingkat kesukaran soal. Teknik analisis datanya itu ialah analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.